Pasar saham. Kebanyakan orang berpikir, ini adalah permainan bapak-bapak tajir memakai jas, yang kesehariannya keluar masuk gedung pencakar langit. Kalian salah, investasi itu bisa untuk siapa saja. Makin kesini pelaku pasar saham semakin merambah ke semua kalangan, mulai dari mahasiswa, buruh pabrik, sampai ke ibu rumah tangga. Sekarang mari kita intip seperti apa rupanya pasar saham, dan bagaimana kegiatan jual beli di sana. Pasar modal atau pasar saham yang sering kita dengar memang benar seperti pasar. Pengunjung yang datang sebagai pembeli ini adalah investornya yang akan membeli saham. Di dalam banyak toko yang menjual berbagai produk. Toko-toko yang banyak berjejer ini adalah sekuritasnya. Dan dagangan mereka itu adalah saham dari perusahaan. Toko atau sekuritas ini, mereka merupakan perantara untuk menjualkan produk dari sebuah perusahaan. Ya, sama dengan pasar biasa, di dalam banyak juga yang menjual barang yang sama, dengan selisih harga yang berbeda-beda. Jika kalian lihat di sekeliling di pasar ini, ada juga yang dagangannya laku banget, hingga harganya melambung tinggi. Dan ada juga yang dagangannya nggak laku-laku, hingga harganya terus turun. Seperti inilah gambaran harga saham yang naik turun. Kenapa saham itu harganya bisa naik dan tiba-tiba turun? Jawabannya simple. Jika barang itu banyak yang beli, maka harganya akan naik. Dan sebaliknya, jika barang tersebut banyak yang jual, maka harganya akan turun. Terus apa yang dijual di pasar saham? Barang yang diperjualbelikan di pasar saham berupa modal perusahaan-perusahaan. Modal itu bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Perusahaan akan memilih sekuritas untuk menjualkan produk mereka dan memberikan keuntungan pada toko atau sekuritas ini dari potongan harga pada saat produk tersebut dibeli atau dijual. Pasar saham ini buka pada hari kerja, Senin hingga Jumat, mulai jam 8.45 sampai 11.30. Menjelang zuhur tutup sebentar, lalu buka lagi pada jam 13.30 sampai 15.00. Pasar saham ini tutup pada Sabtu dan Minggu, serta pada hari libur nasional. Lalu di mana pasar saham atau pasar modal itu berada? Yang jelas bukan di mall, bukan di toko, dan bukan juga di bank, tapi di bursa efek. Bursa artinya pasar, dan efek artinya modal perusahaan. Dulu pasar modal hanya dapat ditemukan secara offline, yang pusatnya di Jakarta, dan perwakilannya di berbagai kota dan provinsi. Seiring perkembangan teknologi, di zaman serba online sekarang bursa efek itu sudah merambah ke internet, alias sudah ada kantor online-nya. Inilah yang dikenal dengan situs IDX, Indonesia Stock Exchange, atau Bursa Efek Indonesia. Alamat atau URL-nya atau link-nya sudah saya cantumkan di deskripsi. Di situs inilah saham atau modal perusahaan publik diperdagangkan secara online. Siapapun bisa membelinya, bisa melalui komputer, laptop, bahkan smartphone. Siapapun sudah bisa membeli saham atau menjadi investor di sebuah perusahaan. Tapi dengan syarat, harus punya rekening saham dulu. Rekening saham itu merupakan rekening khusus yang digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan produk-produk investasi, seperti saham, reksadana, dan obligasi. Itu sebabnya rekening saham itu disebut dengan rekening dana investasi, yang disingkat RDI. Ada lagi yang namanya RDN. RDN singkatan dari rekening dana nasabah. Rekening ini gunanya untuk menampung transaksi keuangan saat Anda membeli saham dan menjual saham. Di rekening RDN inilah semua itu terjadi. RDN ini tidak berdiri sendiri, ia melekat pada nomor rekening biasa. Misalnya kalian punya rekening di bank BCA, maka RDN-nya ada di dalam rekening BCA kalian. Kalau kalian lihat di buku tabungan, memang tidak ada tulisan rekening RDN di situ. Tapi saat kalian buka M-Banking BCA, kalian baru bisa menemukan menu RDN di situ. Tapi nomor RDN kalian belum ada di situ. Kalian harus mendaftar dulu ke BCA Sekuritas. Setelah pendaftaran kalian diterima, baru kalian akan mendapatkan nomor rekening RDN. Dan kalian baru bisa mengisi saldo dan kalian sudah bisa membeli saham. Begitulah pada setiap rekening tabungan, pada setiap bank yang berbeda. Tadi kan ada yang namanya rekening dana investasi, yang disingkat RDI. Dan ada juga rekening dana nasabah, yang disingkat RDN. Lantas apa perbedaan dan kegunaan dari kedua rekening ini? Sebenarnya tidak ada beda dari keduanya, baik dari segi fungsi dan cara kerjanya sama, hanya perbedaan istilah saja. Kadang di sebuah bank ada menggunakan istilah RDI,
dan di bank lainnya ada yang menulis RDN. Jadi kalian sudah paham kan, bahwa pasar saham atau pasar modal merupakan sarana atau tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha mereka. Untuk bisa belanja di pasar saham ini, kalian tidak bisa membeli langsung dari perusahaannya. Kalian harus melalui perantara. Perantara inilah yang disebut dengan sekuritas, atau disebut juga dengan pialang saham, atau disebut juga dengan broker. Jumlah perusahaan sekuritas itu banyak. Contohnya, ada BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BRI Sekuritas, Ajaib Sekuritas, Indo Premier, Mirai Asset, dan ada banyak lagi yang lainnya. Lalu bagaimana cara menghubungi pihak sekuritas itu? Kalian bisa mendaftar di masing-masing situs sekuritas tersebut untuk mendapatkan rekening sahamnya. Setelah itu, kalian baru bisa belanja saham di pasar modal. Kenapa saham disebut investasi terbaik? Saham sering disebut sebagai investasi terbaik karena saham dapat memberikan pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang, terutama jika perusahaan tumbuh dengan baik. Pasar saham memberikan peluang untuk berinvestasi dan menghasilkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Selain itu, beberapa saham memberikan dividen atau untung dari investasi kita. Bisa dibilang bunga dari uang yang kita investasikan. Ini tentu akan menjadi sumber pendapatan pasif untuk kita sebagai seorang investor. Saham ini dapat dibeli dan dijual dengan relatif mudah di pasar, bahkan lebih mudah dari menjual emas. Ini jelas memberikan fleksibilitas kepada kita sebagai investor. Untuk kalian ketahui, sebenarnya kita sudah ketinggalan dari India. Secara umum, India memiliki lebih banyak pemain saham dibandingkan Indonesia. Pasar saham India lebih besar dan lebih berkembang, dengan banyak perusahaan terdaftar dan investor retail yang aktif. Sedangkan Indonesia baru memiliki pasar saham yang tumbuh pesat, dengan jumlah investor yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berikut urutan negara dengan jumlah pemain saham terbanyak. Urutan pertama ditempati Amerika Serikat. Amerika memiliki pasar saham terbesar dan paling aktif, dengan jutaan investor individu. Menyusul Tiongkok dengan pasar saham yang berkembang pesat dengan banyak investor retail. Urutan ketiga ditempati oleh Jepang. Jepang merupakan salah satu pasar saham utama di Asia dengan banyak investor. Di urutan keempat ditempati oleh Inggris. Inggris memiliki pasar yang signifikan dengan banyak trader. Yang kelima Jerman. Pasar saham di Jerman terbesar di Eropa dengan banyak partisipan. Setelah itu yang keenam India. India mengalami pertumbuhan yang cepat dalam jumlah investor saham. Yang terakhir ada Kanada. Di Kanada pasar saham stabil, dengan banyak investor aktif. Ayo kenalilah pasar saham, dan persiapkan mulai dari sekarang investasi masa depan kita. Tak ada istilah terlambat untuk berinvestasi. Untuk melihat video lainnya, kalian bisa like dan subscribe channel Belajar Saham. Dan sampai jumpa di next video.